Hai hai hai, balik lagi sama gue Rica Ong. Di perjalanan kali ini kita akan mengeksplor ke negara dengan sebutan Negeri Sakura. Coba ada yang bisa tebak gak sih? Seperti biasa perjalanan awalnya kita start dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Bandara Kuala Lumpur. Dan di start video kali ini gue langsung aja ya dari Kuala Lumpur menuju ke Osaka. Yay! Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to Osaka International Airport. Setibanya di Osaka, kita berkumpul untuk bareng sama rombongan kita karena kita memakai jasa trip. Nah, kita naik kereta untuk keluar dari terminalnya. Setelah keluar dari bandaranya, wah, cuacanya tuh dingin banget. Dan ini kita sedang menuju ke bisnya karena perjalanan kali ini kita akan memakai bis. Lihat. Dengan penerbangan transit, aduh, capek banget. Belum lagi pas di Kuala Lumpur itu delay hampir mau 3 jam ya. Tapi beruntungnya di hari pertama itu bisa datangin semua wisatanya. Wisata pertama yang kita akan kunjungi adalah Shinsaibashi. Shinsaibashi adalah pusat belanja paling ikonik di Osaka. Di sini setiap langkah selalu penuh warna, dari toko premium sampai street fashion yang bikin dompet menjerit pelan-pelan. Lampu, musik, aroma street food yang bikin gue pengen borong semuanya. Kita sudah berada di Shinsaibashi dengan panjang jalan hampir 600 meter, penuhi dengan ratusan toko dengan desain yang lucu-lucu dan yang unik seperti kepiting raksasa itu. Masih banyak lagi yang raksasa. Wow, nggak kaleng-kaleng bro. Bisa dibilang ini salah satu spot paling rame buat belanja di Osaka. Dan jujur, baru masuk aja udah banyak banget godaannya. Makanannya unik-unik, suasananya seru banget, desain tokonya rame, orang jalan ke sana kesini, dan vibes-nya tuh kayak shopping street Tokyo tapi versi lebih chill. Tuh, mochi strawberry-nya manggil-manggil. Nah, ini adalah salah satu tempat yang rame banget tuh sampai ngantri, boy. Itu ada apa, mah? Hah? Ada ceria. Si gokong. Oh my god. Ceria. Tuh, mirip kan? Tuh, apa gua kata? Besar-besar banget weh. Desainnya nggak kaleng-kaleng. Dan di sini kita juga kayak jalan sebentar, nggak nyampe ujung, kita balik lagi karena sudah mepet banget ya waktunya ya, nggak bisa bener-bener explore banget gitu. Kamu lagi di mana? Mama lagi di Jepang nih. Ini sih 2026 November, tanggal berapa ya? 18 November 2026. Kita ke Jepang yuk, rame-rame. Di sini rame banget nih. Banyak pertokoan Jepang makanan. Dan yang nggak banyak orang tahu, katanya dulu tempat ini terkenal sebagai spot artis Jepang perform street show sebelum era TV. Jadi bisa dibilang Shinsaibashi itu bukan cuma tempat belanja, tapi bagian dari sejarah budaya Osaka. Wow, antriannya. Nah, ini nih yang dari tadi manggil-manggil, boy. Hayo lu, gua beli lu. Hah? Mama makan apa? Mochi. Ya, silakan dimakan. Selanjutnya kita nyobain takoyaki. Untuk rasanya takoyaki ini memang otentik ya. Maksudnya kayak Jepang itu lebih kaya rasa. Tapi asin boy. Gua nggak tahu deh ini asinnya ini dari cakalangnya atau apanya gitu. Halo. Aku lagi di Jepang 2025. Oh iya. Bulan tanggal 17 November. Bertiga nih mereka, dia, mamanya. Dan kita sudah berada di bagian dari Dotonbori River, sungai yang udah ada dari zaman Edo.
dan dulu dipakai buat transportasi barang dan perdagangan. Tapi sekarang jadi spot nongkrong paling estetik di Osaka. Dulu sungai ini sempat dianggap kurang bersih, tapi pemerintah Osaka akhirnya revitalisasi total. Sekarang akhirnya jernih dan ada cruise boat yang bisa kamu naikin buat lihat lampu-lampu kota dari tengah sungai. Romantis. Di Osaka tempat wisata cuma dua, yang ke Osaka Castle atau ke itu Universal Studio Jepang. Cuma dua doang aja ya. Destinasi selanjutnya kita ke Fushimi Inari. Lihat pemandangan di Jepang itu selalu nyaman. Tinggal duduk santai, lihat pemandangannya lewat jendela. Perkotaannya rapi, bersih, tenang, dan entah kenapa bikin mikir hal-hal random tentang hidup. Fushimi Inari terkenal sama ribuan torii gate warna merah itu yang biasanya cuman kita lihat di foto Pinterest, wallpaper laptop, atau feed orang yang traveling. Katanya sih tempatnya luas banget, bisa sampai hiking kalau mau naik sampai atas. Tapi ya kita lihat nanti deh, bakalan kekejar nggak ya waktunya. Demi apapun, di setiap gang Jepang itu wah kelihatan keren banget. Mau turun, mau foto. Dan ini kita sudah turun bis untuk menuju ke Fushimi Inari-nya. Tetapi dari turun bis ke sana aja lumayan sih jalan kaki. Nah, kayaknya kalau mau ke Fushimi Inari ini bisa naik kereta ya. Di sini gerbang utamanya masih agak jauh ke dalam, tapi vibes-nya sudah kerasa. Kanan kiri penuh kios kecil, ada yang jual omamori, ada yang jual street food. Iya, aduh bingung soalnya mau jajan tapi waktunya pasti bakal kekejar. Tapi demi apapun yang trip Jepang ini benar-benar diburu-buruin banget dan banget gila sampai kayak cuma 1 kali 2 kali jepret itu terus langsung pindah lagi, ini pindah lagi, jadi kayak bener-bener gak enjoyable ya. Tapi mau gimana ya, namanya kita ikut trip ya. Kalau emang gak kayak gini sih diburu-buruin, nanti malah destinasi malah sedikit gitu yang kita datangin, malah lebih ngamuk kitanya. Fushimi Inari, sebuah kuil dengan ribuan gerbang merah yang bukan hanya sekedar tempat wisata, tapi simbol doa, harapan, dan perjalanan hidup. Di sini udah mulai kelihatan nih ribuan gerbang merah atau torii gate yang udah pasti ya ada orang yang standby untuk foto. Jauh ke atas semakin sedikit orang yang ditemui. Mungkin begitulah hidup, semakin kita mencari makna, semakin kita berjalan sendiri. Cokolokok, kiu. Patung rubah ini namanya Kitsune. Legenda bilang dia adalah pembawa pesan para dewa. Dan di sini banyak sekali orang yang pakai kimono. Cute. Mama lagi di Kyoto, di temple apa namanya sih? Temple apa ya sini ya? Apa? Temple apa nggak tahu Mama. Demi apapun, pemandangan itu keren banget. Kalau dibilang betah, sumpah betah banget dan mau lebih lama gitu loh di sini. Kenyataannya nope. Kita ikut rombongan tour dan waktu itu wah diburu-buruin banget. Foto harus cepet, pose harus efisien, nafas masih normal, tapi mental udah buru-buru. Pas jalan turun, pas lihat rombongan udah nggak ada, wah sudahlah nikmati saja. Dan ini kita mau jalan turun. No, si Ono no. Tapi masih ada deh rombongan kita. Ternyata udah di bawah aja. Di sini gue bener-bener, aduh jajan apa enggak ya, soalnya kayak aku tuh udah ditunggu. Nggak lupa ambil sampel macanya, padahal nggak beli. Parah banget. Akhirnya udah sampai di dalam bis. Tour leadernya udah ngomong tentang destinasi berikutnya, tapi otak masih di mode recovery. Masih rada menyesal. Aduh kayaknya gue kedikitan deh ambil video dan fotonya. Destinasi selanjutnya kita ke Kinkakuji Temple, yang kata tour leadernya ini cantik
jam dan bagus. Pagi jam Jadi kalian nggak akan menyesal kesini. ya, 6 jam. Kita lagi jalan menuju ke Kinkakuchi, alias kuil emas yang kelihatannya kayak tempat tinggal orang tajir zaman Jepang kuno. Pohonannya warnanya orange, merah. Ih, bagus banget. Tadi lu video. Salah. Iko video. Dan dari sini pun masih lumayan jauh ya ke dalamnya. Jalan. Tapi dengan cuaca, suasana, dan pemandangan seperti ini, gimana berasa sih? Model landscape-nya tuh wow. Semua terlihat crazy. Tapi otak gue udah mikir, gimana emasnya ya? Mana yang berkilau? Pas muncul di depan mata, wow, this is crazy. Itu mah bukan kuil, itu kayak filter Lightroom preset gold premium tapi versi nyata. Dari sini sayang banget kamera burik gue ini Xiaomi 14 yang lagi berembun. Mama lagi di mana? Lagi di Jepang nih, di apa sih? Mama nggak tahu. Jangan sedih. Si Gemblong marah-marah. Jalan lanjut pelan lagi sambil mikir sebenarnya mau nikmatin, tapi otak gue sibuk cari angle tercantik buat fit. Overall bangunan dan sekitarnya literally kayak keluar dari dongeng Jepang. Calm, elegan, tapi vibes-nya kayak bilang kayaknya hidup gue butuh scenery view kayak gini tiap hari biar nggak stres. Di sini jalanannya satu arah, jadi kalau kamu mau foto harus siap pose cepat karena kalau kelewat ya nggak ada rewind. Lalu di sini juga ada lempar koin untuk wish. Mama dan cici gue juga ikutan. Tapi wait, ada fakta yang jarang orang tahu. Kuil yang berlapisan emas ini bukan emas tipis-tipis ya. Ini gold leaf berkualitas tinggi yang diperbaiki berkali-kali. Makanya sinarnya selalu fresh kayak baru keluar loading screen game. Dan yang kamu lihat sekarang bangunan itu bukan bangunan asli. Yang aslinya itu kebakaran tahun 1950 karena bukan perang, bukan petir. Tapi gara-gara seorang biksu 22 tahun yang literally obses sama bangunannya. Netflix level plot twist gak sih? Setelah selesai dari Kinkakuchi, kita menuju ke hotel. Sampai hotelnya aja sudah malam, boy. Lewat jam 7 berawat. Aduh kedinginan. Demi apapun terasa seperti kayak ada badai. Ini kenceng banget dan dingin. Ke dalam kamarnya langsung kita menghangatkan diri. Demi apapun dingin banget, boy. Langsung ngibrit kena angin badainya itu. Berikut adalah review kamar mandinya. Surprisingly untuk sabun, sampo, dan conditionernya itu kayak berkualitas deh, kayak bagus gitu. Pada saat mandi selesai sampoan tuh rambutnya tuh langsung halus gitu. Agak menyesal sih berat-berat bawa sampo, sabun, dan conditioner. Di hari pertama ini kita nginap di Ogaki Forum Hotel terletak di kota Ogaki, Prefektur Gifu. Dan kita akhiri video ini. Sampai jumpa ke trip selanjutnya. Shirakawago dan Takayama Alton. Bye bye.